Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembukaan kita tuh jadinya. Iya. By the way karena abis ini kita ada jadwal lagi, jadi katanya kita harus cepet-cepet. Jadi kita, jadi podcast kali ini kita bakal ngalamin cerita-cerita teman-teman yang Hari baru ini kita ngirim di podcast. Oke, lanjut langsung masuk cerita pertama. Sebenarnya cerita kedua. Tiba-tiba ambilin dong itu gunting. Oh iya. Sangat profesional ya. Di tengah-tengah podcast suruh ngambilin gunting. Wow. Betul. Jangan di-cut. Tolong itu jangan di-cut. Jangan di-cut. Jangan Keren. di-cut. Keren banget produksi kita tuh emang keren banget ya. Balik lagi. Deh. Podcast Healing Cinta. Ini kita jebret. Tema hari ini rock ya? Iya. Cinta rock ya? Cinta di pesantren rock and roll. Enggak dulu. Enggak bisa. Itu udah ada yang punya kalau cinta di pesantren. Yang main ini Nabila Syakib. Emang iya? Iya, cowoknya. Ikas udah sembuh belum? Apa? Udah sembuh belum? Salah. Sorry. Aku nggak lihat. Oke, jadi Fresh milk. ada anak kecil jangan. Sorry. Ada anak kecil jangan ngomong yang Lagi bobo. macam-macam ya, lagi bobo. Bobonya melek ya. Enggak Kak, ini tutup tuh. Ini matanya itu ini. enggak lah, itu pipi. Kalau tidur ini jadi Oh mata. ya udah boleh. Oke, ini padahal mau cepet-cepet nggak jadi nih. Jadi lama banget nih, ya kan? Oke, episode kali ini adalah akan membahas tentang hubungan yang gimana ya? Ada pengganggu dalam hubungan, tapi bukan orang ketiga manusia. ya. Bukan orang ketiga, bukan rasa curiga, Betul. bukan juga beda agama. Betul. Bukan juga cucu kiai. Ya, semoga nggak di switch lagi episodenya. Jadi nggak ngerti. Ini ya kita tampilin. Gak usah ya? Nggak usah. Kirain mau ditampilin. Ya kita tampilin cucu kiai. Di sini ya HS. Bukan ya? Nggak bisa. Jangan. Enggak. Tapi Kak, ini Melainkan belum dijawab. Oh, iya. Melainkan belum ada judul podcastnya. kita tadi udah kesebut. Melainkan pengganggunya adalah jarak, ya, alias LDR. Berapa kilometer? Tergantung sih. Berapa? Mau beli berapa nanti gue diskon. Soalnya udah naik nih. Apa? Rate Jabodetabek udah naik. Oh, udah naik ya. Udah naik. Ya, Ojek karena online kan kali ya. bensin juga naik ya. Cuaks! Oke. Tapi Apa gara-gara jarak biasanya akan menimbulkan pengganggu-pengganggu lain seperti orang kelima. Kebanyakan Tiga 3 aja. dulu, 3 13. dulu. Kebanyakan 30. Kebanyakan. Ayo. 3 aja. Dan juga rasa-rasa curiga, Itu dapat nomor 1. insecurities, Yep. gitu, dan segala-galanya ya. Jadi episode kali ini kita bakal bahas tentang long distance relationship. Deng. Ini apa nih maksudnya? Jarak. Oh, Kan di jarak. jalanan tuh kan ada Lebih ke sungai ya, Iya. lebih ke sungai. Nih, jarak. Oh itu jarak. Gitu. Ya, Tapi ya, ini ya. bisa juga disebut pahlawan nasional. Kenapa? Karena LDR itu para pejuang. Para pejuang. Pejuang cinta. Oh, pejuang cinta. Aduh, bingung banget gue nang. ini episode ya? Itu kan Salah. episode Tapi pejuang dibocorin. juga dong. Ya, tapi pejuang. Lulus LDR tuh pejuang. Iya, lu udah pernah LDR? Di kamusku tidak ada kata LDR. Kalau kita LDR mending kita nggak usah pacaran. Oh, gitu. Jadi aku tidak pernah dan tidak percaya dengan kata LDR. Oh, produser kita kayak resah banget ya. Resah banget. Apa sih LDR? L. Lupa. Cakep. D. Duh. Rakyat. Aduh, seperti Mata Najwa. wah. Gimana Mbak Nana? Mbak Salah ya? Salah. Iya. L. Kenapa lo melotot? Lo D. D. Ditanya. M. Ya. Ya. L. Lah iya. D. Lah iya kan. Lah R. Salah. Pas L. Oh
D. D. Diriku. R. Rasanya. Wah. Nah, kita lanjut. Egi pada udah nyiapin. Karena Egi udah nyiapin. Kita udah- Egi bakal lucu. Egi ini bakal lucu karena udah nyiapin. Jadi nggak usah. Tadi soalnya Iya. enggak, soalnya waktu Fala lagi ngomong Egi udah gini-gini. Iya udah. Apa ya? Tapi nggak afdol dong kalau Egi nggak ditanya. Oke. L. Dah. Udah. Dah. Sorry, Egi itu ya, itu bukan L ya. Oh ya LDR. Oh enggak, bener. ini orang buat minum vitamin C. Apa? CDR ya. Kalau orang pingsan kan habis itu CDR. CPR, CPR. Bukan sadar. Makasih. Oke, Kevin nggak pernah LDR ya? Sadar. Aku pernah LDR. Berapa lama? Jaraknya berapa? Dengan siapa? 1,5 tahunan. Waktu lulus SMA, aku pacaran setelah lulus SMA. Terus dia kuliah di Bandung, aku kuliah di Jakarta. Deket. Tapi LDR tetap aja karena kan aku tingkat 1 kuliah aku sibuk banget ya. Iya, karena kan Gitu gitu ya. Iya, jadi kita ketemunya tuh kayak sebulan sekali. Kenapa kan di Bandung caranya deket banget? Kan itu zaman dulu, nggak kayak sekarang. Kan ada Barrier Travel. Tapi tetap aja butuh uang. Barrier Travel 75.000 lewat tol sehari. Ya dulu 75.000 mahal cuy buat kita mahasiswa cuy. Tapi berhasil 1,5 tahun. Kita sekarang akan lihat cerita teman-teman yang juga pernah pejuang LDR. Nomor yang 1 lagi menjalankan. Yang lagi menjalankan juga. Nomor 1 adalah dari Kim Hyejin. Akhirnya kita punya penonton luar negeri. Iya, luar biasa. Gila. Ini pasti pakai bahasa Korea Pasti dong. bahasa Korea. Halo Katif dan Kak Kevin. Oh, dia Ternyata dia udah lama di Condet. Enggak, Kak, udah Ya. ditranslate sama Fala. Oh, udah ditranslate sama Fala. Oke. Aslinya Ini ngomong tadi Kevin Anyong, Tif Anyong. Anyong gitu. Ya. Tipe ya kan Tipe, nggak ada tipe. F, ya, tipe. Halo Katif dan Kevin, aku LDR dari zaman SMA. Wow. Wah. Sampai sekarang nih. Awalnya doi pacaran sama gue pas SMP kelas 8. Oke, kita hitung nih. Kebetulan dia anak pindahan, seperti biasa ya. Anak pindahan semua inceran satu sekolah. Pacaran juga karena dicomblangin teman dan gak tega buat nolak. Yah, sabar ya. Jahat, baru-baru jahat. Iya, pas SMA kita beda sekolah karena zaman itu masuk SMA pakai jalur testing bukan zonasi kayak sekarang. Sama nih sama gue nggak kena zonasi gue. Aku juga. Iya. Testing kan maksudnya ini kan UN kan? Iya, UN, maksudnya tes aja sama NEM gitu nggak sih? Iya, dulu? NEM kan. Awalnya kita rencana di sekolah yang sama tapi dia nggak keterima di sekolah yang sama karena nilainya kurang. Kasian. Cian. Les Kasian. dong sama Fala. Iya. Daftar dong biar Masih. nilainya bagus. Iya. Fala nama apa nama tempat lesnya Fala? Fala masuk produk placement di sini Iya lesnya. nih. Kita bisa loh lagi podcast belajar. Bimbel Fala. Iya, bisa loh. Jadi kita beda sekolah. Ketika kelas 11, aku disuruh pindah sama orang tua ke daerah yang sama dengan ibu tinggal. Kemudian kebetulan dari SMP sampai kelas 11 SMA aku tinggal sama paman. Oh. Pamannya suka datang membawa enggak usah. Nggak usah. Dengan berat hati, aku ikut kemauan ibu dan pindah ke daerah tersebut yang berjarak sekitar 7 jam perjalanan. Perjalanan pakai apa dulu nih? Kalau jalan kaki 7 jam ya sini ke Ancol juga jauh 7 jam. Benar. Ya kan? Enggak 7 jam sih. Jalan kaki kah? Iya sih bisa 7 jam, jalan 2 kaki. hari juga bisa kalau tengah-tengah capek nginep dulu. Bener. Kalau pulang dulu. Iya di Pop Hotel. Pop Hotel kita masih bisa tetap ya usaha. Itu awal kita LDR. Zaman LDR kita cuma bisa SMS dan inbox via Facebook. Message Facebook. Karena Facebook. belum zaman chatting kayak sekarang. Oke. Selama LDR, tapi dia nggak ngasih tahu ya di mana ya, dia di mana dan cowoknya di mana ya. Jarak maksudnya ke lokasi ya, lokasinya. Iya, Kita lebih penasaran jadi lokasi. Kita nggak bisa membayangkan Meraba-raba. sejauh apa. Tapi coba kita pikir logika 7 jam, misalkan naik mau kendaraan ya. Kemana? Berarti kalau dulu 7 jam ya daerah-daerah Semarang. Ya, Jawa Tengah lah ya. Iya, Jakarta Jawa Tengah lah Iya, ibaratkan. iya. Tapi kan dulu belum ada tol, Kak. Enggak 7 jam. 7 jam. 7 jam ya? 7 jam nggak sih? Enggak. Berarti Brebes gitu. Iya, masih Jawa Barat, Cirebon lah. Iya. Enggak lah Cirebon nggak 7 jam anjir. Lewat mana lo ke Cirebon 7 jam? Naik sepeda. Iya. Allah. Lanjut. Selama LDR 2 tahun cuma ketemu 2 kali. Selama LDR 2 tahun
Cuma ketemu 2 kali karena kita masih kecil, belum berani nekat pergi jauh. Ya wajar dong. Akhirnya hubungan kita cuma bertahan 4 tahun. Itu udah lama banget 4 tahun. 4 tahun ketemu juga 4 kali. Setahun satu. Ya Setahun satu aja. Mendingan lu pacaran sama orang di Facebook. Karena pas aku kuliah di Bandung dan dia nyamperin aku, konyolnya aku minta putus dengan alasan gak punya rasa lagi, seolah kayak teman biasa. Dia sakit Bandung, hati Kak, dan lokasinya, kesinggung dengan sikap aku. Enggak, dianya di Bandung kan. Oh iya, salah Ya deh. kali Jakarta Bandung 7 jam Makanya. lewat mana? Jalan kaki beneran. Kayak orang Baduy kali. Setelah lost contact 2019 dia ajak ketemu dengan alasan reuni tuh. Katif ini. Oh, ceritanya Katif. Kagak ada. Oh, tapi emang Katif suka gue panggil Kim Hyejin. Sama anak-anak nongkrong kita panggilnya Kim Hyejin, guys. Ini cerita kemarin nih. Enggak Di bukan Bandung gue. lagi? 2019 mah gue udah di Korea. Oh iya. Kebetulan dia lagi di daerah kita sekolah dulu yang realnya dia kerja di Indonesia Timur dan aku di Indonesia Barat. Oh jauh banget. Jauh banget ya. Setelah reuni itu random ada CLBK di hati. Tanpa tahu malu aku ajak ketemu lagi dan kita ngobrol panjang, nggak tahu malu Nggak tahu emang malu anak. kamu. Dia loh yang menyebalkan Kim loh. Hyejin. Kim Hyejin malu. Bicoso. Malu kamu. Setelah reuni itu random udah itu ya. Hubungan kami pun terjalin tanpa status atau ucapan jadian. Oke. Berhubung kami sudah dewasa, usia 24 tahun loh. Gue udah lansia dong. 22 tahun. Mohon maaf. Mas Ino, Katif, Padit berarti udah jatuh apa ya? lansia kita. Tanpa tahu malu aku minta dia datang ke rumah untuk meminta menikah ke orang tua. Hah? Dan dia sanggupin. What the heck? Gila ceweknya agresif banget. Dia nikah cuy. Pada akhirnya tahun 2021 kami menikah dan kembali LDM Indonesia Timur Indonesia Barat. Demi apa sih? Demi apa sih? Ini kayak ini gong banget loh. Ini sebuah twist loh. Beda 2 jam. Kalau ditanya kenapa nggak ikut suami ke sana, jawabannya hatiku bimbang antara taat suami atau taat negara. Mohon doanya ya Kak agar nggak LDM lagi, kita capek soalnya pacaran LDR, nikah LDM, mau dilarang orang tua pun percuma soalnya aku pengen dia yang jadi suami aku. LDM apa sih Kak? Long distance marriage. Long distance marriage. Wah gila Kita keren banget. LDM ketemu 4 atau 6 bulan sekali, udah nikah 13 bulan tapi serumah baru sebulanan. Gila keren. Wow. Kalau ini LDR berhasil yang sangat keren sih. Wah gila sih. Gila. Tapi karena ya mungkin kalau menurut aku ya kenapa mereka bisa balik lagi, karena waktu LDR itu nggak ada masalah apa-apa. Karena biasanya tuh orang kalau LDR itu kan ada kayak kamu selingkuh ya, curiga-curiga gitu loh. Tapi kan sempat putus Kak. Tapi kan dia putusnya cuman karena dia udah nggak ada rasa lagi. Ya. Jadi ibaratnya cuma tumpul doang. Si ceweknya juga kan yang nggak ada iya, rasa kan. Makanya kayak kalau misalnya spark itu ada lagi tuh kayak wajar-wajar Benar-benar. aja. Apalagi ditambah yang mengajak untuk berkomitmen menikah si ceweknya juga. Ceweknya juga. Jadi akhirnya kayak mungkin menurutku si cowoknya ini dari sebelum putus atau dari yang awal pacar itu emang masih menyimpan rasa sampai saat itu. Iya, kayaknya. mungkin ya. Gila keren sih. Tapi keren sih, tapi aku nggak kebayang sih orang LDM. Kayak Dan lu ketemunya menikah tapi lu kasihan jauh. banget Kak. 6 bulan sekali. Iya, udah kata gue mah lu taat suami deh. Iya, udah taat suami aja. Taat suami aja gak sih? Ih. Masa apalagi nanti kalau misalnya udah punya anak tuh kayak LDM kan kasihan ya, Betul. jauh dari bapaknya gitu. Kalau aku sih pasti taat suami sih. Kamu mau taat suami? Enggak, maksudnya ngasih tahu ke dia. Menyarankan ke dia. menikah Ternyata ke ini suami. adalah alasan kenapa Kevin belum menemukan jawabannya, guys. Dia seumuran aku loh, 24 tahun. Oh iya ya? Dia udah nikah loh, Vin. Kamu? Maksudnya gimana nih? Nggak ada, aku nggak nanya karena aku juga aku lebih injury time lagi. Oke, itu dia selamat. cerita kita dari Kim Kim Hyejin, Hyejin. pendengar pertama kita dari Korea. Keren, Luar keren, biasa. keren, keren. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Kamsahamnida for sending us For your sending message us lah. Ya, your story ya. Story. Oke, kita lanjut ke pendengar selanjutnya. Deng Deng, deng dereng. deng deng. Karena produser kita lagi sibuk, kita Ya, pakai bunyiin sendiri. bunyi sendiri. Deng deng. Ini akhirnya deng. nama asli loh Kak. Udah gitu nama panjang lagi. Heeh. Keren ya. Keren nih. Nih kita Shout out dulu. Kita ancungin Kelingking. kita ancungin kelingking dulu kelingking. buat kamu. Farida Azmi. Azmi. Bagus lagi namanya. Keren banget Keren. namanya, Farida Azmi. Halo Katib dan Kakak Kevin, senang Halo. banget bisa sharing di Hili Cinta. By the way, aku follower Katib dari zaman Katib ikut Rising Star sampai Wow. sekarang jadi pelawak. Gak ada.
Itu nggak ada di karir gue. Sekarang tuh udah Tiffany komedi Nggak ada di karir gue. Kalian tuh harus sadar, kalian tuh Nggak. kalau Kak Tiffany tuh udah bukan penyanyi itu sampingan. Bukan. Sekarang tuh udah komedi. Bukan. Pembawa acara maksudnya kata dia tuh. Nggak, Sony, beneran Sony aja. tolong gue. Itu kebenaran aja. Nggak. Aku nggak pernah. Aku mau klarifikasi dulu sebentar Oke, ya. boleh. Aku nggak pernah berkarir sebagai pelawak loh. Tapi kan sekarang lagi menjalani. Enggak. Tapi Karena emang hidup aku kocak. Oh. Gitu. Penuh Jadi dengan komedi. Iya, penuh dengan komedi ya. Jadi terbentuk sendiri. Nah, kata dia. nah, apa tuh? Pas banget nih temanya. Waduh. Gak usah pakai nada gitu, Kak. Itu kayak ini lenong. Iya. Takutnya kayak ngelenong. Di sini aku mau sharing love storyku yang LDR, iya gagal move on juga iya. Gabung 2 episode. Padahal udah episode kemarin tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Singkat cerita nih, aduh aku trauma banget. Aku PTSD loh sama singkat cerita loh. Fala, tolong ini kita langsung kesimpulan aja bisa gak? Gue Bab 5 aja, bab 5. Gue traumanya ada loh ini. Singkat karena merangkum cerita yang hampir 1 dekade. Enggak, ini enggak singkat masih. Oke, so sebut saja Hagrid. Dia sebut saja namanya Hagrid because he is similar to Hagrid katanya. Oh, yang tinggi. Tall, Iya. big, Yang- and yang ini kan. kind. Yang berewokan, Hagrid, yes. Pertama kali kita ketemu tahun 2013 secara tidak sengaja kita duduk bersebelahan di sebuah kereta Jogja Surabaya. Ya Allah, bismillah aku hari Minggu besok ke Bandung naik kereta. Semoga sebelah aku adalah jodohku ya Allah. Kan sebelahnya aku. Ya. Kanan aku, kirinya Gary. Ya Allah. Depannya Janet. Nggak ada harapan gue Nggak ada, nemu nggak jodoh ada. di kereta. Ya, dia menyapa aku lebih dulu sepanjang perjalanan kita Kok bisa ngobrol. Ih bisa ya, keren ya. Ada orang yang berani di tempat umum saling Iya, menyapa sumpah. gitu. Gue tuh kalau di pesawat pernah sebelahan bapak-bapak cerita. Even kalau misalkan ada cowok beneran gitu sumuran lah. Katif berani negur. Enggak lah. Kalau dia yang negur ya aku lihat dulu. Apanya? Lihat apa ya? Apa ya? Tapi aku nggak berani dah. Nggak pernah Kenapa juga. sih nggak berani? Karena takut juga kita cewek kayak pasti takutnya mikir Iya kita ceweknya sih. kayak apa dah. Tapi kalau pesawat kan singkat, kalau kereta kan lama. Jadi gila aja 7 jam Ya merem-reman. kalau KRL kan cepet, Kak. Kalau KRL kereta ini kan. kan dia kemana tuh Ya, tadi? iya Jogja sih. Surabaya. Oke, sepanjang perjalanan kita ngobrol karena kebetulan ternyata kita sama-sama kuliah di bidang yang sama. Aku Wow. di kebidanan dan dia di kedokteran. Jadi ngobrol ngalir aja gitu, cur gitu ngobrolnya. Cur gitu. Cur. Jangan lupa dimatiin. Iya, Habis jangan ntar lupa, ini listriknya. kalau ngalir terus tagihannya tinggi ya. Iya. Sampai sebelum dia turun dari kereta dia minta nomor telepon aku. Ih gemes berani lu. banget sumpah. Aku mau nyoba. Tapi aku juga gak mau sih ngasih kayaknya. 3 hari setelah itu dia SMS, waktu itu kan belum ada WA ya. Dan berlanjut ke telepon tiap malam, chattingan selainnya orang pacaran. Padahal mah gak ada status apa-apa WK. Ya dia gak mau pacaran, bilang jalanin aja dulu. Kata-kata klasik banget ya kan, kata dia. Udah gue trauma nih. Jalanin aja dulu. Berhenti lu. Berhenti lama deh. lu, iya. Udah kalau nggak mau deh. Iya, jalanin dulu. Aku ngikut aja, kebetulan juga baru putus dari pacar yang dulu. Jadi oke lah mencoba membuka lembaran baru. Jadi biasanya kayak ya udahlah gue gitu, kayak Soalnya kalau dipaksa di pacaran di saat itu nanti akan jadi lagunya Fiersa Iya, Besari. apa? Waktu yang salah. gimana lagunya? Jangan tanyakan perasaan. 100.000. Yes. Bagus kali ini bagus ya. Ya akhirnya kita sama-sama nyaman, sama-sama saling memahami, kita enjoy aja menjalin relationship tanpa Tanpa status. Ya udahlah ya, karena kita masih sama-sama fokus kuliah, kita ngalir aja cur lagi. Diulang lagi. Lagi. Jangan kelamaan, nanti bayarannya mahal. Oh iya, jangan. Cepet ya. Toh kita sama-sama memberikan efek positif. Kita saling sharing, kita saling menegur. Enggak bisa tapi. Toh kita sama-sama memberikan efek positif. Kita saling sharing. Gimana saling nggak dibilang komedi ya kayak begini? saling support. Karena dia orangnya visioner. Keren banget. Dia mau fokus sama pendidikan dan karirnya dulu. Kabur. Template. Semua udah tertawa di Template. sini. Di pertemuan kedua, surprisingly dia tiba-tiba nyamperin aku di depan kampus. Terus ngajak jalan, dia bener-bener bisa nge-treat aku dengan hal sederhana yang aku jadi semakin suka. Contoh ketika kita jalan, dia selalu di sisi kananku. Ya gue juga kayak gitu. Nggak usah sama cewek yang gue suka. Karena lo bawa pagar duri kan di sebelah kiri. Jadi harus di kanan. Saat naik tangga Oh, dia dia di berarti acts of belakangku. service banget tuh. Iya. Just want to make me feel safe katanya. Aduh gemes banget. Gak pernah tuh gue nemuin cewek yang kayak gitu mikirnya. Nggak pernah ya? Gak pernah. Mungkin lebih kayak kalau ke Indomaret
Ayo, kamu mau cari Bodyguard apa? dia nggak? Iya, bodyguard Oh. ya, lebih ke bodyguard. Takut. Dari situ hubungan kita semakin dekat walaupun LDR, dan ada satu momen dia bilang suka sama aku, tapi tetap nggak mau pacaran, masih lanjut sampai 3 tahun. Waduh, lama ya. Lari, ada yang menjaga perasaan orang lain. Belum tahu nih kita, karena Oh, singkat iya. cerita loh dia. Oh iya benar. Sampai akhirnya aku lulus kuliah duluan dan lanjut kerja di rumah sakit. Aku terus support dia sampai dia SKET, sarjana kedokteran ya. Nah, semenjak dia koas di luar kota, intensitas komunikasi kita mulai berkurang. Aku coba ngertiin, cause I know kesibukan koas kayak gimana. Bener sih, ini aku bisa vouch ya, bisa vouch. Tapi dulu aku koas nonton konser kok. Tetap pacaran kan? Pacaran dan nonton konser. Sorry banget nih Farida ya. Di tahun keempat kita kenal, aku nyamper dia ke RS tempat dia koas. Kebetulan aku ada urusan di sana, jadi sekalian ketemu. Itu pun Bohong. cuma bentar banget, kayak cuman hey Ketemu. Pulang. udah pulang lagi. Soalnya bentar banget. Bentar banget, bener. Bentar banget. Bener-bener kayak Nggak salah. gini Vin. Udah pulang Iya. gitu, bentar banget. Ngomong hai aja belum? Belum, baru gitu, baru haknya doang, gitu. Di tahun kedua dia koas, berarti tahun keempat kita kenal semakin renggang tuh. Ini kayak kasur-kasurnya udah lama ya renggang. Ini kayak kaos polos, ininya ada renggang. Padahal ini biasa jadi v-neck. Iya. Udah renggang banget tuh kaos. Di tengah kegundahanku nunggu dia yang gak jelas, hanya bertahan dengan harapanku sendiri. At that moment aku lihat dia posting foto dengan cewek. Kaget dong, gue sih gak kaget ya. Enggak sih. Gue gak kaget Kita sih. kayaknya semakin banyak dengerin cerita-cerita Iya, orang. semakin udah biasa gitu bener, ya. bener. Tapi aku nggak punya hak untuk marah karena kita nggak ada status apa-apa. Itulah kalian tuh gemes gua. Gemes deh. Gitu. Selama seminggu aku ngikutin dia kencan via IG story. Gimana? Selama seminggu aku ngikutin. Mana, Teringat mana, balik gimana? lagi nih ke Raffi Nagita dan Ria Ricis. Iya. Jealous pasti, tapi ya mau gimana kata dia. Dan kagetnya lagi 2 minggu mereka dekat, si ceweknya menikah dengan cowok pilihannya yang pasti bukan dia. Lah, gimana sih? Melihatnya broken heart, down, patah semangat, aku ikut sedih, nggak tega. Akhirnya aku semangatin dia, support dia lagi. Oh, si cowoknya akhirnya ini. Iya, ceweknya itu nikah sama Ninggalin. orang lain, iya. Mampus. Padahal mah aku juga broken heart dan butuh dipuk-puk WKWK. Malah ini aku yang ngepupuk dia. Semenjak itu kita deket lagi, terus jauhan lagi gitu. Terus sampai tahun ke-6 dia berjuang untuk UKM Apa tuh, Kak? PD, ujian kompetensi MPPD. Pinter kan, aku tahu loh depannya. Soalnya zaman aku bukan UKM PPD, zaman Zaman aku ganti dulu. apa? Ujian kompetensi UKDI, ujian kompetensi dokter Indonesia. Oh ini UKM PPD nggak tahu. Berarti gue. D-nya udah pasti dokter tuh. Dokter, ya bisa juga. Dasi, bisa juga loh. Kan banyak kemungkinan di dunia ini. Iya kan. Bisa. Dia muncul lagi, ya udah aku support lagi sampai dapat deh tuh gelar dokter. Kita jauh lagi. Gua kata, lu primagama ya. Iya. Dia kayaknya butuh didampingi secara keilmuan ya. Bukan primagama, ini dokter kesehatan. Dokter kesehatan ya. Sempet aku deket dengan beberapa cowok tapi nggak ada yang ku terima, jadi aku jomblo terus nungguin dia. Hahaha. So aku beranikan diri untuk menanyakan mau gimana dengan hubungan ini. Aku tanya dia mau aku stay atau gone dari hidupnya, dan dia jawab dia nggak mau aku gone tapi juga nggak berhak minta aku untuk stay. Gue udah bilang kabur deh tadi. Kok bisa ya ada nggak daripada kalian nih cewek-cewek daripada kalian sama cowok-cowok kayak gitu, kenapa nggak sama yang kayak gua Kevin gitu, gitu. yang Iya. ngasih ke komitmen, Iya. nggak yang kita jalanin aja gak main lah. Iya. Gua nggak pernah di hidup gua bilang sama cewek kita jalanin aja, nggak pernah. Nggak pernah loh. Kalau emang nggak suka enggak, kalau suka ayo pacaran, ayo komitmen. Iya makanya aneh deh. Kevin juga pernah koas kok. Enggak, tapi Oh, nggak enggak. pernah ya? Oh, iya. Tapi pernah UKM PPD. UKM PPD. Ujian Ujian kemana? Akhirnya aku memutuskan menjauh dari hidupnya. Bagus, Di bagus. tahun ke-7 ya Allah, sampai tahun ke-7 masih ada ceritanya. Gue yang gatel anjir. Di tahun ke-7 dia ngontak aku lagi minta pendapat untuk lanjut sekolah militer, dokter militer atau internship. Herannya dia selalu melibatkan aku menanyakan pendapatku tentang pilihan masa depannya, kan jadi baper lagi. Finally dia daftar sekolah militer dan dia kerja keras nurunin berat badan dan aku selalu support dia as a friend. Kita sempat ketemu lagi 2 kali dan kaget dong, dari yang badannya kayak Hagrid sampai bisa kayak Harry Potter. Wah. Menciut dong. Kok jadi mengecil? Oh, Tapi baru menciut tahu. ya, menciut.
Kalau mau ngebesar tuh kan direbus diituin pakai minyak goreng. Iya, kalau menciut Menciut dikempesin gitu ada mungkin ya, jadi ya. bisa orang menciut ya. Iya, akhirnya dia berhasil lolos. Wah, hati-hati Vin, dia lolos Vin. Apanya lolos? Dia lolos tuh. Dia lolos kedokteran militer. Oh. Ya. Oh, Dan oke. aku ikut senang. Setelah itu dia pamit berangkat pendidikan. Kalau Setahun militer, kemudian- kalau militer tuh yang halode bukan sih? Ya, iya sih. Iya. Bukan iya, ya? bener. Halode. Iya bener. Setahun kemudian dia selesai. Aku takut nih soalnya militer. Takut iya. dur gitu Oh iya, tiba-tiba. sorry, maaf. Setahun kemudian dia selesai pendidikan. Terus dia jadi TNI AU. Ih, kok lo gitu sih? Biasa aja dong. Tiba-tiba Bukan AU. AU, bukan. Kenapa sih? Kok gak Angkatan sopan udara. banget? Angkatan udara, bukan AU. AU angkatan Oh iya, gue tiba-tiba Bukan. AU. Bukan. AU plus dokter katanya gitu. Seneng dan bangga pastinya karena secara nggak langsung. Iya lewat dulu aja Mang. Enggak, emang lagi di Sirkuit Mandalika gitu. Oh iya benar-benar. Seneng dan bangga pastinya karena secara nggak langsung aku ada di perjalanannya menggapai cita-citanya. Dan itu artinya tugasku udah selesai karena aku pernah janji ke almarhum kakeknya nemenin dia sampai dia sukses. Anjir, Ya Allah keren bisa banget. sampai sama almarhum Serius? kakeknya guys. Ya udahlah ya, aku juga jadi sadar semakin jauh lah dia dari jangkauanku. Secara udah jauh banget perbedaan strata pendidikan kita. Seiring berjalannya waktu aku belajar ikhlas dan mencoba membuka hati untuk orang lain. Dan di tahun ke-9 dari kita kenal, sekarang dia udah penempatan, bisa dikatakan dia udah sukses. Sometimes kita masih sering menanyakan kabar, sharing-sharing as a friend walaupun Nggak nggak seintens dulu. Dan sekarang kita udah punya pacar beneran. Dia. Oh dia udah punya pacar beneran. Dulu pacarnya Bohongan. makhluk halus kali. Kebetulan nggak kelihatan. Selingkuhan Casper. di IGS ku dan sialnya aku nontonin terus. Sialnya aku nontonin terus. Oh, ikut kayak tadi. Yang kayak tadi, yang pertama. Nongkrongin ya. Ya nggak tahu udah move on atau belum, tapi yang pasti aku bahagia lihat dia bahagia dengan pacarnya dan sukses dengan karirnya. Ya walaupun bukan aku orangnya nemenin dia saat udah sukses, tapi aku bangga bisa nemenin dia di perjalanannya menuju sukses. Menuju sukses, gemilang cahaya mengukir cinta. Oke. Oke, I think aku punya sedih rasa tapi- cinta yang lebih tulus dan lebih besar dengan mengikhlaskannya adalah puncak rasa cintaku yang tak terbalas tapi tak terbatas. Quotes cuy. Untuk pacarnya, kamu adalah wanita yang sangat beruntung. Dia kupastikan dan kupastikan dia akan jadi teman, kakak, suami, bapak dan menantu yang lebih baik dan bertanggung jawab. Job desk-nya banyak banget ya. Scope of work-nya Jadi tuh loh. kakak, suami, bapak, cucu, kakek, Waduh, enggak dong. Semoga kalian bahagia sampai maut memisahkan. Dan untuk aku, life must go on, tetap semangat dan bertumbuh sampai gak usah ketawa dia Mas Ino. Dia kasih ketawa karena dia ngasih pesan untuk dirinya sendiri. Mas, life must go on, Mas. Dan untuk aku life must go on, tetap semangat dan bertumbuh sampai ditemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Amin. Bener-bener 9 tahun. 9 tahun dan aduh. Kayak ibaratkan 10 kalau tahun. kalau kata quotes orang-orang susahnya sama gua, suksesnya sama Orang lain. Ya tapi susah sih karena lu tuh ikhlas-ikhlas aja mendampingi dia di saat lu tuh nggak dikasih status. Kalau kata gua dari dulu mah lu kabur. Iya, kayak nggak gitu perlu loh. nunggu setahun 2 tahun. Iya. Coba nih, catat nih, catat ya. Ya Catat lagi. bentar. Catat. Bentar. Jangan percaya sama cowok-cowok yang bilang jalanin dulu aja atau orang-orang yang jalanin dulu aja. Kalau nggak ada komitmen tinggal. Iya Nggak usah udah. pakai Dan perasaan. ini kayak 9 tahun gitu ngerti gak sih? Iya. Bukan kayak hitungan bulan atau kayak 2 tahun itu. 9 tahun coy. Kalau punya anak udah masuk SD, masuk Wah, SMP. Farida kamu champion sih. Farida Ismail. Farida Azmi. Azmi ya. Amzi. Azim Almiza. Astagfirullahaladzim, gak tau gue lupa, jujur gue lupa. Oke, terima kasih Farida. Keren, Kita keren. akan lanjut. Cerita selanjutnya Aduh. gue gak kuat banget baca username-nya. Believers Citayam. Fashion Week. Wah ini yang kalau di Citayam Fashion Week pakai bajunya gambar Justin Bieber nih. Iya, depan belakang. Depan belakang. Depannya Justin, belakangnya Bieber. Slipknot. Oh. Justin Slipknot. Justin Slipknot dong. Bukan dong. Nggak bisa. Panggil nama saya Sarang. Tidak pakai semut. Pengirim enggak. Kenapa? Bisa kan lebah? Bisa. Enggak, dia Believers Citayam tuh apa maksudnya? Tapi kok dipanggilnya sarang? Iya. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak usah mempertanyakan hal-hal yang ini Bener. enggak. Ini makhluk Asgard nih. Gini. Ini cerita nggak singkat. Nah, kasih tahu dong dari awal. Kan kita bisa olahraga dulu nih. Lama nih kayaknya. Enggak singkat. Akhirnya ada yang jujur ya. Iya. Ini cerita nggak singkat. Jadi kan lagi booming banget tuh 2 tahun lalu main Ome TV. Sampai sekarang juga kali ya. Wah, Ome TV seru nih.
Aku ada kenalan sama Omegle. cowok Korea. Oh, cowok Korea nih. LDR banget dong. Ini LDR bukan sih tadi? Enggak. Ini apa ya? Ini LDR Bedon. Kita sampai lupa. Oh gara-gara ceritanya si Asmaya tadi kan dia digabung. LDR dan susah move on. Allah, itu sampai Sorry lupa. Pak Dit. Sorry Aduh, semuanya, gila sorry Pala. semuanya. Ini cerita jadi terus aku ada kenalan sama cowok Korea, bahasa Inggris jago banget, ternyata dia besar di negara lain. Kita ngobrol, aku kan emang anaknya suka ngoceh ya. Jadi ya udah seru aja gitu ngobrol sampai 2 jam. Nah, dia ini posisi lagi quarantine karena dia baru aja balik dari US ke Korea. Korea, Oh, gila, wow. gila. Nih Korean American ya. Yes. Gila. Terus kita Kim tukeran, Jong-kook. wih gila. Korean American. Terus kita tukeran nomor HP. Ini si laki ngejer mulu R-nya kayak home banyak banget credit. tuh. Nggak ada. Chat nonstop, padahal aku ya bales adanya aja gitu. Terus dia bilang mau nggak nunggu gue sekitar 2 tahunan terus kita nikah. Ih Korea tuh satut-satut ya. Satut dia kalau Aku udah kayak harusnya di dapet. Korea deh, orang kayak aku nih yang satut-satut gini. Iya kayaknya deh. Nggak cocok di kultur Indonesia. Tapi laku nggak ya? Enggak. Oh iya. Karena kan ada barang-barang ekspor juga yang nggak laku. Oke. Gue kan kayak buset ada aneh-anehnya juga nih warga Korea. Kan aku bilang nggak cocok sama kultur orang Indonesia, nggak cocok. Nggak Kak. cocok. Nggak cocok. Gue kan cuman kayak oke aja gitu, tapi emang no hard feeling sampai dia intens ngechat mulu dan gue akhirnya luluh. Gue juga bilang ya kayaknya gue sayang juga nih sama lu ya. Gue saking bucinnya saat itu buset sampai bayar buat baca tarot. Oh, baca tarot seberapa sih tarot? Berapa Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pernah gue. Kayak kata tarotnya sih gue jodoh dan gue ya bahagia lah ya, berarti ini mahal nih tarotnya soalnya hasilnya jodoh. Jodoh, biasanya Iya. kan Kalau mengambang. iya, soalnya kalau murah kagak dikasih jodoh sama mbaknya. Biasanya kan tebak-tebakan. Lama-lama nih orang udah mulai susah bales chat kali ya, nanti Ya, ngilang. Gue kayak nih kerja kali nih, tapi logikanya adalah kalau orang kerja mau sampai sesibuk apa juga kalau punya orang yang kita sayang pasti kan kangen gak sih guys? Wah panjang banget ya. Kayak seenggaknya chat sorry ya nggak ngabarin, aku sibuk banget etc gitu, ngabarin kek etc gitu. gitu. Seadanya. Iya seadanya. Belum tuh tadi atasnya apa Fala? Ini kagak ada katanya gitu. Tadi gue diem. Tapi gue diemin, soalnya gue mikir ya udahlah namanya sibuk, udah nggak kabar-kabaran sampai sebulan WK. Taunya dia chat, sorry gue nggak hubungin lu soalnya gue dari Cina. Hah? Kan kata gue ngabak jujur kayak sebel banget sumpah. Emang kalau di Cina nggak bisa ngubungin ya? Bisa. Alasan? Iya dan kenapa dia nggak bilang gitu kayak? Iya, aku mau ke Cina berangkat dulu." dulu ke Cina kan gila gitu. Terus kayak, Orang ada silsilah kan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Belajar aja bisa bales chat lo, sama bisa bikin kata patah. Mama tolong aku. Udah nih selanjutnya begitu mulu. Awal-awalnya kan dia ngencar ya. Chat, telepon, haha, man always be a man. Ini lebih ke Maksudnya man gimana yang ya? gak ada halaknya. Kan awal-awalnya dia tuh gencar, chat, nelpon mulu. Terus Sekarang maksudnya dibilang tiba-tiba, cowok memang seperti itu, selalu seperti iya, itu man gitu. will always be man. Kenapa ada kecoa apa Iya. gimana? Nggak ada ya. Ini lebih ke man yang nggak ada akhlaknya, bener Belieber. Akhirnya kita makin renggang sampai Juni kemarin dia ultah, gue ucapin happy birthday. Dirit doang, gue kayak sialan, angry, kata dia gitu. Terus nggak ada birdnya karena dia bukan bird. Ini bird ya? Iya. Kamu emang angry. Sulap. Iya. Terus akhirnya gue chat, oh I guess this is the end, it's okay, God bless you. Salah tuh Godnya harusnya gede hurufnya. G-nya gede. Itu gue chat di Kakao Talk, langsung gue hapus Kakao Talk dari HP. Jadi kayak gue nggak tahu dia balas atau cuma read. Gak mau banyak pikiran Bagus. katanya. Tapi kan dia ada nomor gue kan lagi sering nge-gym nih, jadi sering upload status WA habis nge-gym. Dia tiba-tiba balas I miss you. Oh orang Korea main WhatsApp juga ya kak? Main. Oh. Beberapa sih. Iya, Ada main. ada juga. Cus dia tiba-tiba. Kas. Oh, Because. gue pikir tiba-tiba Ya, dia cus cus, pergi. maksudnya Korea gitu ya. Iya. Cause he made me angry. Last time end up I just read his message. Sorry itu massage itu pijat. Oh autotext. Autotext. Terus dia chat lagi, oke you block me katanya gitu. Dalam hati gue, lu kalau depan muka gue udah gue pukul. Wih, ngeri ya beli bercitayam ya. Citayam nih ngeri loh. Mohon maaf nih bang. Akhirnya lost contact lebih ke gue sih, males gue nih sayang-sayangan sama dia udah 3 tahunan deh kayaknya.
WKWK teret salah ya guys, nggak boleh sekutuin Allah. Gua kata jangan. Woi telat banget lu sadar. Pada musrik gua kata. Sadar lu semua ya. 3 tahun ngeladenin LDR online, enak tidak dapat apapun kecuali kecewa. Beberapa cowok yang mau deketin sampai gua jauhin karena udah pede aja nih pasti jadi sama warga Korea. Ya elah, sekarang aku jomblo. Kalau dia mau bisa hubungin aku ya. Trims, Katif dan Masnya. Tar dulu. Dia minta hubungin maksudnya gimana tuh? Gimana cari di Instagram @Beliberscitayam. Citayam di mananya? Kagak ada. Makanya gua kata lu jangan main-main sama warga Korea. Nggak cocok kan kulturnya? Iya, kulturnya sulit. Kita udah ketemu gua nih. Apa? Yang iya ya kan? dengan warga Korea dan gak sama berhasil. lagi mirip-mirip. Iya, yang kemarin tuh Korea juga dan dia minta satu baru kenal berapa bulan kan? Nggak jadi juga. Nah, Ya, tapi nggak apa-apa sih kalau kenalnya mungkin dari lebih yang kayak temennya teman karena kan masih ada yang bisa vouch nih kan. Temennya kalau dia tuh baik dan segala macam. Kalau dari online tuh kayak Omegle. Iya, apa tadi? Ome TV bener Omegle. Iya, Omegle kan dulunya. Bukan Camfrog kan? Itu apaan sumpah pasti Ada zaman dulu tapi kualitas maksimal 360p. Oh itu yang jorok-jorok itu? Enggak, Camfrog nggak jorok sama kayak Camfrog tuh yang pantesan dulu banyak video-video kodok. Iya itu. Dari situ. Bener. Orang kita kalau orang ketemunya kodok. Oh dulu pantesan sempat hits tuh. Aku Iya, lihat banyak Camfrog. banget video kodok ternyata Camfrog. Ya gitu deh. Baiklah, itu dia ketiga LDR-an cerita duniawi. kita hari ini. LDR yang terakhir jauh banget ya karena udah dari Korea dan online doang. Online. Dan Paling akhirnya pilih. aku yang nomor 2 si Aku Farida. 9 tahun. 9 tahun. Dan menemani Fantastis banget ya benar-benar. Fantastis. Lo temenin tuh dari 0 sampai 10 sampai iya dia hilang. Hilang. Iya Allah ya udah nih nggak apa-apa deh. Terima Sampai kasih yang si sudah Farida itu ceritanya gong banget sampai kita lupa tema acara kita apa ya. karena ada LDR-nya. Iya. Terus ada kayak nggak ada kejelasan hubungan kayak Iya, nggak bisa telepon juga. Bolak-balik gitu. Sampai kita gong banget pokoknya Farida. Keren. Kamu Jangan lupa terhili. komen Farida biar Kamu- kita bisa roasting lagi. Iya betul, kamu terhilih di episode kali ini. Siapa tahu Farida ada update kan, aku Iya, lagi dekat sama cowok boleh, lain atau segala boleh. macam. Semoga kita Kalau doakan menurut yang gue terbaik. ya, kalau menurut gue ya dari pribadi nih, kalau teman-teman semua LDR yang belum ada statusnya jelas Cut. pacaran, udah lu jangan sosok nolak-nolak cowok lain deh gue kata. Betul. Udah lu Cari yang ada ya kak. Iya, kalau nggak paling nggak kayak diusahain dulu gitu kan, kagak ada hubungan juga. Betul. Kecuali pacaran ya kan. Kalau nggak ada pacaran. Kalau pacaran LDR kan langsungnya lu udah punya komit lah. Kalau belum pacaran ngapain ya? ngapain? Nyusahin gitu. Kan badan. akhirnya kayak dia nih tiba-tiba ntar 32 tahun belum nikah. Siapa? Saya jadi curhat. Silakan yang mau cari jodoh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton episode ini. Terima kasih, seru LDR. Gimana kalau mereka mau ngirim cerita? Kenapa? Gimana kalau mereka mau ngirim cerita? Kalau kalian mau ngirim cerita di podcast Ili Cinta ini banyak sebenarnya nanya kak. Ya. Kayak yang nanya di YouTube tapi kenapa Bang caranya gimana sih ngirim cerita di Ili Cinta biar masuk di podcast? Ya harus follow dulu Instagramnya kita di podcast Ili Cinta. Nanti kita bakal share tema apa yang akan kita bawakan. Nah Betul. kalau misalnya kalian punya cerita sesuai tema, kalian kirim ke IG Kirim kita. langsung ceritanya ke kita. Sama Nanti tolong dong jangan lupa di subscribe nih biar iya, cepet-cepet 1000. jangan lupa subscribe, komen, Like. share, share podok cuayo. Enggak ya? gudeg cuayo. Iya emang gue Gudeg, suka gudeg. gudeg. Iya, gudeg, iya. Gudeg cuayo. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di Episode selanjutnya. Annyeong.